tahu lah bahwa kita selalu mendengar hati yang mengasihi, mengampuni, tidak menghakimi, hati yang memulihkan, dan lain-lain. Masih banyak lagi kan hati Bapa. Tapi hanya di kematian kita belajar sesuatu yang baru. Yaitu apa? Hati yang mencari. Hati Bapa yang mencari. Karena apa? Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, yang pertama mencari adalah Allah. Jadi Allah datang, mencari dan bertanya, di manakah engkau? Jadi Allah mencari, bukan manusia mencari Allah. Jadi Allah mencari. Nah, jadi kalau dosa tadi lupa, kalau untuk mengerti firman Tuhan kita nggak perlu mengerti banyak-banyak, jauh-jauh ya. Kita cukup mengerti hal ini aja nih. Pertama, mengapa Tuhan Yesus harus mati? Mengapa Tuhan Yesus harus lahir? Mengapa Tuhan Yesus harus mati? Mengapa Tuhan Yesus harus bangkit? Mengapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Mengapa Tuhan Yesus harus datang kedua kali? Kita mengerti 5 hal ini, kita bisa menjelaskan kepada orang lain. Udah cukup bagi kita. 5 hal ini aja kita mengerti, kita pahami, udah cukup bagi kita. Oke, tadi sampai di mana? Hati yang mengasihi ya, hati yang mencari ya. Nah, Bapa Allah mempunyai hati yang mencari. Jadi kita aktif. Allah itu Allah yang aktif. Jadi sifat dan karakternya adalah mencari. Jadi nature alaminya Allah itu adalah mencari. Jadi bukan reaktif. Kalau reaktif itu tiba-tiba, tapi dia aktif. Allah hati yang mencari. Nah, kita diciptakan segambar dan serupa Allah. Imago Dei. Kalau kita diciptakan segambar dan serupa Allah, berarti kita mempunyai nature mencari. Kita mencari. Tapi karena dosa, kita akhirnya salah mencari. Kita mencari pengakuan, mencari kepuasan, kenikmatan, dan lain-lain. Nah, makanya kita harus kembalikan untuk mencari yang benar. Apa itu yang benar? Mencari Allah, kerajaan sorga, mencari kebenarannya, dan mencari jiwa-jiwa. Nah, itu harus kita kembalikan. Kita harus mencari jiwa-jiwa. Jadi, ketika kita mempunyai hati untuk mencari jiwa-jiwa, maka Tuhan akan mengirimkan jiwa-jiwa dengan caranya yang unik. Kita percayalah sama Tuhan Yesus bisa mengirimkan hatimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Jadi kita hanya menyampaikan kabar baik. Jadi kita nggak perlu takut yang namanya kristenisasi atau kristenasi. Ini direkam ya. Jadi kalau mau ditangkap sebenarnya orang takut sebenarnya Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang membuka hati orang itu percaya. Walaupun kita mau meyakinkan, tapi kalau Roh Kudus sudah membuka hatinya, orang itu tetap tidak akan percaya. Kita hanya menyampaikan. Jadi tidak ada alasan untuk kita takut atau asa nggak bisa atau apapun, tidak perlu. Pernah dengar ayat ini nggak? Tuhan bisa menjadikan anak-anak Abraham dari batu. Pernah dengar? Pasti pernah dengar ya. Tuhan bisa menjadikan anak-anak Abraham dari batu. Jadi kalau kamu nggak mau bersorak, kamu nggak mau memuji Tuhan, batu-batu ini akan bersorak dan memuji Tuhan. Begitu juga jika kamu tidak mau menginjil, Tuhan bisa menjadikan batu-batu ini untuk menginjil. Nah, jadi kalau misalnya Tuhan tidak membutuhkan kita, tapi mengapa Tuhan meminta kita atau melibatkan kita untuk menginjil? Karena itu adalah perintah. Dan kita semua tahu lah, perintah atau pesan yang paling penting adalah pesan terakhir. Jadi ketika seseorang mau meninggal itu ada pesan terakhir lebih penting dibanding pesan-pesan sebelumnya. Begitu juga, ini adalah perintah terakhir yang Tuhan berikan kepada kita sebelum dia naik ke surga. Makanya disebut amanat agung. Jadi sebenarnya ada beberapa statistik yang saya mau tampilkan mengenai amanat agung. Jadi saya hanya mengatakan secara lisan hanya satu aja, tadi ada 7. Jadi kalau kita mendengar jadikan semua bangsa muridku, itu bukan berarti bangsa dalam arti negara politik modern.
tapi itu adalah kelompok masyarakat seperti suku, etnis, bahasa, dan budaya. Jadi misalnya contoh ada suku Kajang di Sulawesi Selatan, mereka masih animisme, mereka belum mendengar sama sekali tentang Tuhan Yesus. Jadi 40% di seluruh dunia masih ada orang belum dijangkau oleh Injil. Mereka belum menolak, tapi mereka belum sama sekali mendengar tentang Tuhan Yesus. 40%. Dan masih banyak seperti anak muda sekarang tidak percaya tentang Injil, ada berapa persen. Terus penginjil pun yang udah tahu apa arti misi tapi dia tidak melakukannya, itu juga ada berapa persen. Terus satu hari ada berapa jiwa yang meninggal juga ada, tapi saya tidak ingat karena saya mengandalkan slide. Dan di slide kedua sebenarnya tentang keuangan. Jadi semua gereja, tapi ini sebenarnya data-data luar negeri, tapi saya berlaku untuk di Indonesia juga. Setiap gereja mereka mempunyai data, menerima dana, terus mereka memberikan ke bagian misinya 10%. Hanya 10%. Dan 10% itu mereka bagikan ke misionaris lokal hanya 10%. Jadi bayangkan, misalnya sebuah gereja terima dana 1 juta, terus 10% berarti 100.000 diberikan untuk misi, hanya 100.000 untuk misi. Dan 100 misi dibagikan untuk misionaris lokal hanya 10%, berarti 10.000 ya. Jadi setiap 10 dari 1 juta, setiap lipatan 1 juta, misionaris lokal hanya cuma 10.000. Itu data. Jadi waktu kita belum bertobat, kita tinggal di dalam kegelapan. Kita susah di dalam kegelapan. Setelah kita bertobat menerima Tuhan Yesus, kita tinggal di dalam terang. Tadi firman Tuhan bahwa Bapa mencari anak-anak yang setia. Bapa mencari anak-anak yang hilang untuk tinggal di dalam terang. Amin. Jadi Tuhan membawa kita sama-sama untuk tinggal di dalam terang. Tadi kan terang sama dengan Yesus Kristus, gelap sama dengan dunia. Dunia ini sudah gelap, sudah hancur. Kalau kita lihat keadaan dunia ini, saudara bisa lihat banyak udah kegelapan terjadi di dunia ini. Tapi selama kita masih setia kepada Tuhan, datang beribadah, cari Tuhan sungguh-sungguh, undang hadirat Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita tinggal di dalam terang. Ya, kita tidak akan takut gelap. Justru waktu kita terang masuk di ruangan gelap, kita menerangi setiap kegelapan. Amin. Karena kita adalah terang dunia. Jadi waktu terang Tuhan, kita buat terang, kita masuk dalam gelap, kita menerangi yang gelap. Kemudian lanjut, 2 adalah orang benar, murid yang setia dan taat. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 saya bacakan. Sebentar lagi selesai. Yohanes 8 ayat 31 32. Yohanes 8 ayat 31 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, ya. Jikalau kamu tetap tinggal dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-Ku. Tuhan Yesus bilang, berarti kalau kita tinggal di dalam firman Tuhan, kita adalah murid Tuhan, murid Kristus. Amin, ya kan? Dan kamu akan mengetahui itu, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Siapakah kebenaran itu? Yang Kristus sendiri. Dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Bisa bayangkan, waktu kita tinggal di dalam Kristus, firman Tuhan menjadi rema dalam hidup kita. Kita tinggal di dalam kebenaran, kebenaran yang membebaskan kita. Membebaskan apa? Pikiran yang terbelenggu, pikiran yang tersiksa, ikatan-ikatan dunia, ikatan kegelapan dibebaskan karena kita percaya kepada firman Tuhan. Karena kita tinggal hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Iya kan? Kan banyak orang bilang, iyalah, gue ke gereja kok, gue berdoa, gue baca firman Tuhan, tapi masih suka mabok. Ada juga yang begitu. Mabok, terus merokok, terus nongkrong di tempat-tempat yang gak benar, apa gimana. Saudara yang kekasih, orang yang tinggal di dalam Tuhan, ikut firman Tuhan, harus taat setia
supaya dibilang orang benar. Orang benar adalah orang yang tinggal dalam firman Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Ingat ya, Yesus berkorban yang tidak berdosa jadi berdosa karena kita. Ini firman Tuhan katakan dengan baik nih. Menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia, supaya di dalam Yesus kita dibenarkan. Jadi firman Tuhan mengatakan waktu dosamu merah seperti kirmisi, diubahkan menjadi putih seperti salju. Bayangkan tuh. Jadi pengorbanan Tuhan, Dia yang tidak berdosa menjadi berdosa karena dosa kita. Betapa luar biasa dahsyatnya Allah kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu yang teriak buat Tuhan. Betapa luar biasa Tuhan kita. Tidak ada yang bisa menebus dosa kita selain Tuhan Yesus kita. Orang benar adalah murid Tuhan Yesus. Disebut orang benar karena mereka hidup di dalam Kristus, mematuhi ajarannya, dan telah dibenarkan oleh pengorbanannya. Harus ada penyangkalan diri. Penyangkalan diri, ingat saudara yang kekasih ya, penyangkalan diri, ingat buah roh, ya kan? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, ya kan? Penguasaan diri, kelemah lembutan, itu buah roh ada 9. Jadi ada di Galatia 5, ya, di buah roh itu. Jadi itu semua buah roh. Itu adalah bagaimana kita bisa hidup di dalam Tuhan. Jadi kalau yang masih marah-marah, bukan gak boleh marah, dikuranginlah dikit. Ya suka komplain atau susah, aduh kok macet sih, gue udah 2 jam, 3 jam, ya dengerin aja lagu rohani. Jakarta mau dirubah gimana coba? Mau pakai helikopter semua satu? Nggak mungkin kan? Iya kan? Iya kan? Iya kan? Kalau atau mas suami istri lagi masak, aduh mah kok makanan ini pedes banget sih? Puji Tuhan lo ada istri, dikasih yang pintar masak, benar nggak? Atau nggak istri komplain sama suaminya ngorok terus sampai nggak bisa tidur. Ya kan? Saudara, hidup ini pasti ada. Kalau kita mau komplain, ada susah, itu pasti ada 1000, 2000 komplain, tulisnya banyak. Tetapi ingat, kasih karunia Tuhan mengajar kita untuk mengucap syukur. Kasih karunia Tuhan mengajar kita untuk mengasihi. Kasih karunia Tuhan mengajar kita untuk mengampuni satu dengan yang lain. Berapa dari kita yang pernah disakiti hati orang? Saya angkat tangan, saya pernah. Tapi sejak mengenal kasih karunia, kita belajar mengampuni. Amin. Karena apa? Yesus terlebih dahulu mengampuni kita. Kita buat Tuhan Yesus. Dia dulu yang mengasihi kita, Dia dulu yang mengampuni kita. Oleh sebab itu kita diajar untuk mengampuni. Jadi kita adalah orang benar, dipilih dan ditentukan. Yang terakhir ya, Yohanes 6 ayat 65 sampai 66. Lalu Yohanes 6 ayat 65 sampai 66. Ini Tuhan Yesus lagi berbicara kepada murid-muridnya, bukan hanya 12 murid, tapi sampai 150 murid, 77 murid. Dia bilang begini, Yohanes 6 ayat 65 sampai 66. Lalu ia berkata, Yesus berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku, kepada Yesus, kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Jadi di sini bilang, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Yang hanya benar-benar setia yang 12 murid Tuhan Yesus, itu kan. Nah, lainnya banyak yang mengundurkan diri. Jadi saudara yang kekasih, orang benar di hadapan Tuhan, yang orang benar di hadapan Tuhan, yang selalu mengikuti firman Tuhan, mengikuti Yesus, melakukan perintah Yesus, pasti murid yang setia. Tapi murid belum tentu orang benar. Karena apa? Murid bisa meninggalkan. Lagi ya, sekali lagi. Orang benar yang sudah bertobat, sungguh-sungguh tinggal dalam terang Tuhan, dalam firman Tuhan, pasti murid. Karena dia dari murid dulu, belajar, bertobat, dia benar. Tapi murid belum tentu jadi benar. Ngerti maksudnya? Karena murid apa? Bisa gagal kalau nggak sungguh-sungguh. Murid bisa tidak setia. Makanya dibilang nih, murid-murid meninggalkan. Nah, Tuhan, biar pertemuan kita hari ini kita mendapat berkat dari firman Tuhan ya, amin.
Kita mau buka 1 Petrus 2. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Kalau sudah dapat, kita bangkit berdiri untuk membaca firman Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Sudah dapat semua ya? Oke. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Jadi menyambung tadi dari firman Tuhan, Pak Reza, Bro Reza, bahwa Tuhan mencari kita dan itu sudah katakan firman Tuhan. Makanya dibilang ini, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi kita semua yang di tempat ini, kita dapat belas kasihan dari Tuhan. Amin, the mercy of God. Ya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mati di kayu salib karena belas kasihan Bapa kepada kita. Jadi dia mencari anak-anaknya yang hilang. Firman Tuhan di Matius kan dikatakan Tuhan meninggalkan 99 tapi mencari yang satu. Satu itu berharga di depan Tuhan. Amin. Ya kan? Nah, mungkin di antara kita adalah salah satunya yang sudah dipanggil Tuhan, diambil Tuhan. Jadi setiap hari pengasihan Tuhan, belas kasihan Tuhan berlaku atas kehidupan kita. Jadi jangan berpikir, aduh Tuhan, kok saya nggak ada belas kasihan sih? Aduh Tuhan, di mana belas kasihan? Tidak, ya. Belas kasihan Tuhan tetap berlaku dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Amin, tetap sama. Jadi itu belas kasihan Tuhan kepada kita. Apapun posisi kita saat ini, masalah, pergumulan kita, justru semakin kasih karunia itu muncul dalam hidup kita. Jadi firman Tuhan tadi mengatakan ya, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sebelum kita mengenal Tuhan Yesus, walaupun kita ada yang sudah mengenal Tuhan Yesus, tetapi belum tentu kita tinggal di dalam terang. Banyak mungkin kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi sebenarnya hidup dalam kegelapan. Benar gak sih? Iya kan? Banyak manusia hidup coba bilang, siapa yang Kristen? Angkat tangan semua Kristen. Tapi apakah kita sudah tinggal di dalam terang? Itu masalahnya. Poinnya adalah, are we living in the light instead of the darkness? Itu poinnya. Jadi kita harus mengerti. Nah, yang pertama adalah terang dan gelap. Dalam Efesus 5 ayat 8 sampai 9, terang dan gelap. Kita buka Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Saya bacakan sambil cari. Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dibilang jelas-jelas karena terang hanya berbuahkan kebaikan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Jadi saudara yang kekasih, kita adalah anak-anak terang. Kita adalah anak pilihan Tuhan. Jadi kalau kita dipilih Tuhan untuk bisa menyelesaikan amanat agung, karena kita percaya terang Kristus ada dalam hidup kita. Jadi jangan beranggapan, kayaknya saya nggak bisa lah, saya bukan orangnya lah untuk ajak teman saya. No. Kita semua bisa dipakai Tuhan, ya. Kita semua bisa dipakai Tuhan. Karena apa? Terang Kristus menaungi kehidupan kita. Jadi kita yang bukan tinggal di dalam kegelapan, tapi kita tinggal di dalam terang Kristus. Terang Kristus di dalam Yohanes 1 ayat 4, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam Yesus ada hidup, ya. Dan hidup yang di dalam Yesus itu adalah terang manusia. Oleh sebab itu kenapa Yesus datang ke dunia? Untuk menerangi dunia yang gelap. Contohnya gini,
Kalau misalnya kita, katakan nih mati lampu lah semua nih ya. Semua gelap. Dulu saya ingat saya waktu masih kecil, mati lampu. Terus mami bilang, ya nggak tahu, emang dari sananya begini katanya. Kan kalau mati lampu ya mati lampu semua gitu. Tapi langsung ya ambil lilin, ambil senter. Nah, jadi kalau kita tinggal di dalam gelap, kalau kita gelap, kita tuh sepertinya nggak bisa berbuat apa-apa, bener nggak? We cannot do anything without light, because we living in the darkness. Nah, kalau tinggal di dalam kegelapan, kita mau cari jalan keluar nggak bisa. Mau cari harus raba-raba, bener nggak? Iya kan? Mau lihat orang nggak bisa. Sampai kita harus adaptasi dengan kegelapan, baru mata kita bisa beradaptasi. Tetapi tetap gelap, tidak ada terang. Jadi kita bayangkan kalau hidup kita di dalam kegelapan, tidak ada jalan keluar, ya kan? Tidak ada buta tidak bisa melihat, tidak ada kejelasan, ya kan? Tidak ada jawaban yang kita mau kita cari karena kita tinggal di dalam kegelapan. Dan terlalu lama tinggal di dalam gelap membutuhkan proses untuk bisa tinggal di dalam terang. Loh iya. Saya pernah lihat di YouTube observasi orang yang tinggal di dalam gelap, ditaruh di ruangan. Waktu dia bisa keluar dari untuk lihat terang, dia nggak mau buka matanya. Silau dan matanya bisa rusak. Ya, jadi dia tinggal di dalam gelap berapa hari gitu, dilakukan observasi. Nah, waktu dia mau keluar dari itu, dia nggak bisa sudah. Butuh waktu yang lama. Saudara, sering kasih kita bayangkan kalau kita tinggal di dalam gelap, hidup kita. Untuk proses masuk terang akan butuh waktu melalui proses yang lama. Jadi selama kita masih tinggal di dalam terang, tinggallah di dalam terang. Amin. Jangan ikut ke dalam gelap gitu loh. Jangan masuk ke ruangan yang gelap. Amin. Ya. Tapi banyak orang tidak sadar masuk ke dalam gelap karena di gelap tuh enak. Di gelap tuh nyaman. Salahnya nggak kelihatan. Iya, buat dosa nggak kelihatan. Gelap. Bener nggak kan? Iya kan? Jadi saudara kekasih, kita harus ingat, gelap itu susah. Gelap itu dunia. Ya, tapi kalau terang adalah Yesus Kristus. Makanya dibilang akulah terang dunia. Jadi Yesus Kristus equal light. Jesus Christ equal light. Jadi Tuhan Yesus sama dengan terang dunia, the light of the world, terang dunia. Makanya Tuhan selalu bilang, jangan kita tinggal di dalam kegelapan, tapi kita masih harus tinggal di dalam terang Tuhan. Efesus 6 ayat 12 mengatakan, Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini tuh. Penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Jadi kita tinggal di dunia ini sementara. Nanti waktu Tuhan Yesus datang, itu terang yang abadi itu kita ngalamin. Amin. Jadi tetapi bukan berarti dunia, walaupun kita tinggal di dunia yang gelap ini, bukan berarti kita gelap, tidak. Karena kita sudah ditebus dengan harga yang mahal. Walaupun kita tinggal di dunia ini yang tidak baik, tapi terang Kristus bersama kita. Berkuasa